Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa melanjutkan kajian-kajian kita. Ini adalah penampilan daripada serial kajian tentang Palestina. Sepertinya sebelumnya sudah ada kajian-kajian atau muhadharah yang disampaikan oleh para asatidzah. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sejarah singkat ya Palestina atau Al-Quds, Masjid Aqsa dan Baitul Maqdis, sekalian mengungkap beberapa fakta yang sangat penting untuk kita sampaikan kepada masyarakat khususnya di Indonesia. Sebenarnya ada slide yang sudah kami siapkan, tapi dari tadi kita coba untuk menampilkannya sulit untuk ditampilkan. Jadi kami boleh saja dari tanpa slide begitu ya. Ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak 7 Oktober kemarin terjadi perang antara kaum muslimin atau para pejuang di Gaza melawan rezim Israel. Kemudian setelah perang ini terjadi, pecah, sikap kaum muslimin khususnya itu juga terpecah belah. Sehingga kita perlu mengangkat fakta-fakta yang sebenarnya mewajibkan kita untuk mendukung kaum muslimin di Palestina secara umumnya dan di Gaza secara khusus. Untuk mengungkap fakta-fakta tersebut kita perlu flashback yang kembali ke awal. Sekalian kita mengkontak beberapa klaim dari mereka yang mendukung Israel atau paling tidak menyalahkan pejuang Gaza. Jadi kami akan mulai dari fakta yang pertama. Fakta yang pertama adalah menyebutkan bahwa Baitul Maqdis itu dibangun dan dimakmurkan oleh bangsa Arab. Jadi sekitar tahun 2500 Masehi ada satu kabilah Arab, yaitu kabilah Yebus, yang masuk ke Palestina. Mereka mulai membangun Palestina, mulai membangun Baitul Maqdis ya, kota Baitul Maqdis yang dibangun oleh salah seorang raja atau ketua kabilah mereka yang bernama Maliki Shadiq ya. Dia membangun Palestina atau membangun Baitul Maqdis sekitar 2500 sebelum Masehi. Dia menamakan kota tersebut dengan nama Ur Salim atau kota yang damai. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam diutus di Irak pada tahun 1900 sebelum Masehi. Beliau datang ke Palestina dan bertemu dengan Maliki Shadiq. Mereka bertemu dengan Maliki Shadiq. Ini disebut dalam kitab Kejadian ya. Di situ bab 14 ayat 17 sampai 24 di situ dikisahkan pertemuan antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Maliki Shadiq yang ada di Palestina atau di Baitul Maqdis pada saat itu. Kemudian setelah Nabi Ibrahim alaihissalam wafat, putranya Nabi Ishak itu tetap berada di Palestina. Adapun Nabi Ismail kita semua tahu bahwa beliau sudah berada di Mekah ya, sudah berada di Mekah. Sementara yang tetap berada di Palestina adalah Nabi Ishak alaihissalam. Beliau diutus tahun 1800 sebelum Masehi dan wafat di Khalil ya, Mantiqah Khalil yang orang Yahudi menamanya sebagai Hebron. Kemudian Nabi Ishak juga punya anak nama Nabi Yakub alaihissalam. Beliau diutus sebagai nabi di Irak kira-kira 1750 sebelum Masehi dan wafat juga di Khalil atau di Hebron di tempat yang sama. Dan kita ketahui dalam sejarahnya Nabi Yakub alaihissalam mempunyai 12 orang anak ya, yang kemudian disebut dikenal dengan 12 suku Bani Israel
Di antara mereka adalah Nabi Yusuf dan saudara saudara kandungnya dari ibu yang sama, itu Benyamin. Ada juga Yehuda, ada Lewi, dan lain-lain sebagainya, ada 12 orang. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam, ya, yang diutus pada tahun 1715 Masehi, kisahnya kita tahu semua bahwa beliau dibuang oleh para saudaranya, akhirnya sampai ke Mesir, dan di Mesir beliau menjadi menjadi menteri, ya, menjadi menteri bagian ekonomi kalau tidak salah waktu itu, sehingga dia mengundang Nabi Yakub dan saudara-saudara Nabi Yusuf, saudara-saudara beliau diundang ke Mesir. Kemudian Nabi Yakub kembali ke Palestina dan wafat di sana. Sementara mayoritas Bani Israel itu menetap di Mesir sampai mereka dijadikan budak oleh Fir'aun. Ya, di masa Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, sekitar 1450 sebelum Masehi, mereka berjuang melawan Fir'aun dan membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Mereka keluar dari Mesir. Ya, mereka keluar dari Mesir menuju Palestina. Nabi Musa alaihissalam mengajak mereka memasuki Palestina, namun pada saat itu Palestina atau Baitul Maqdis dikuasai oleh kaum yang kuat, ya, kaum yang ditakut oleh Bani Israel, sehingga mereka tidak mau, ya. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka tersesat di gurun Sinai selama lebih kurang 40 tahun. Ya, pada saat itu selama inilah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam wafat. Kemudian Nabi Yusha bin Nun, atau dalam bahasa Yahudinya dikenal dengan Yosua, dia adalah keturunan Nabi Yusuf. Jadi Yusha bin Nun bin Ibrahim, ya, bin Yusuf alaihissalam. Beliau masuk kembali ke Baitul Maqdis bersama Bani Israel. Ya, jadi fakta yang pertama bahwa yang membangun atau mendirikan Baitul Maqdis adalah suku Arab. Ya, karena kalau kita lihat dari sejarahnya tadi bahwa Bani Israel itu putra Nabi Yakub jauh setelah Baitul Maqdis itu berdiri. Baitul Maqdis itu didirikan dan Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan pendiri daripada Baitul Maqdis. Sementara Bani Israel adalah putra dari Nabi Yakub, putra Ishak dan putra Ibrahim, ya. Jaraknya jauh sekali antara pembangunan Baitul Maqdis dengan dengan munculnya Bani Israel. Kemudian setelah Nabi Musa alaihissalam atau Nabi Yusha bin Nun tadi masuk ke Baitul Maqdis, cerita yang disebutkan dalam Al-Quran sekitar 1010 sebelum Masehi, Bani Israel dipimpin oleh seorang raja yang bernama Talut. Ya, Talut itu dari suku Benyamin. Dari suku Benyamin, dan kita tahu Benyamin adalah saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, mereka berpulang melawan raja yang waktu itu ada di sana bernama Jalut, dan mereka menang. Ya, wa qatala Daudu Jaluta. Jadi Nabi Daud alaihissalam berhasil membunuh Jalut. Dan di Israiliyat, di kisah Bani Israel itu diceritakan bahwa Raja Talut menjanjikan siapa saja yang berhasil membunuh Raja Jalut yang ada di Palestina waktu itu akan diberikan setengah daripada kerajaan. Nabi Daud alaihissalam berhasil membunuh Jalut, dan dia mendapat atau berhak atas memerintah setengah dari kekuasaan Talut. Kemudian Talut juga kalau tidak salah menikahkan Nabi Daud dengan putrinya, sehingga setelah Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam resmi menjadi raja dan menguasai kerajaan yang ada di Palestina pada waktu itu. Nabi Daud alaihissalam ini dari suku Yehuda, ya, dari suku Yehuda sekitar 1010 sebelum Masehi. Beliau memerintah, dan setelah beliau wafat, kerajaan Bani Israel dipimpin oleh Nabi Sulaiman alaihissalam sekitar 970 sebelum Masehi. Pada pemerintahan beliau inilah beliau membangun ulang Masjidil Aqsa, ya, Baitul Maqdis. Jadi fakta yang kedua nanti
adalah bahwa klaim orang Yahudi bahwa di Masjidil Aqsa ini ada Haikal Sulaiman adalah klaim yang tidak benar, ya, klaim yang tidak tepat. Kenapa? Karena dari sejarah yang baru kita sebutkan bahwa yang dibangun oleh Nabi Sulaiman adalah Baitul Maqdis. Beliau membangun ulang Baitul Maqdis setelah sebelumnya hancur, ya. Beliau bangun ulang Baitul Maqdis. Ini adalah fakta sejarah. Kemudian ini juga dibuktikan oleh para arkeolog, ya, para peneliti yang datang ke Baitul Maqdis. Sekarang sejak lama ya mereka datang ke sana untuk membuktikan klaim Yahudi, klaim Israel bahwa di sana ada Haikal Sulaiman. Jadi pada tahun 931 sebelum Masehi Nabi Sulaiman wafat, dan di masa beliau membangun Masjid Aqsa. Kemudian Masjid Aqsa yang dibangun oleh Nabi Sulaiman ini hancur pada penjajahan Babilonia atas Al-Quds sekitar 587 sebelum Masehi. Ya, karena klaim Zionisme internasional bahwa di bawah Baitul Maqdis ini ada Haikal Sulaiman, maka peneliti-peneliti dari Barat, ya, dari Eropa itu melakukan penelitian, dan umumnya mayoritas mereka mengatakan bahwa mereka tidak menemukan bukti adanya Haikal Sulaiman di sekitar Baitul Maqdis, Masjid Aqsa, ataupun di bawahnya, ya. Bahkan seorang profesor arkeologi di Tel Aviv University, Israel Finkelstein, ini menyatakan dengan tegas bahwa dia tidak menemukan sama sekali Haikal Sulaiman, yang dijadikan alasan oleh kaum Yahudi, salah satu alasan untuk menjajah Palestina, ya, dan untuk merubuhkan Baitul Maqdis. Kita kembali kepada sejarah. Jadi fakta yang kedua tadi kita sebutkan bahwa Haikal Sulaiman yang diklaim oleh bangsa Israel itu tidak benar, ya, tidak ada. Nah, jadi setelah Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, kerajaan Yahudi di Palestina itu terpecah menjadi dua. Kerajaan Israel yang kemudian hancur, ya, dihancurkan oleh bangsa Asyur dari Mesopotamia. Kemudian Raja Israel ini yang berada di sana sekitar 10 suku Bani Israel. Sementara suku Yehuda dan salah satu suku lainnya itu berada di kerajaan Yehuda, ya, di Al-Quds. Kerajaan Yehuda ini dihancurkan oleh Bukhtansor, ya, Nebukadnezar II dari Babilonia dihancurkan. Jadi kedua kerajaan ini hancur, dan suku-suku Bani Israel yang ada pada saat itu dibawa keluar, baik ke Eropa, ke Irak, dan pokoknya keluar dari Baitul Maqdis. Ya, mereka diperbudak di negara-negara di luar Baitul Maqdis, sehingga yang tersisa mungkin hanya sedikit, dan 12 suku tersebut menjadi hilang, tersebar di mana-mana, ya, tersebar di muka bumi. Dan kalau kita hitung sejarahnya, sejarah keberadaan atau kejayaan Bani Israel di Palestina itu sekitar 400 tahun. Yaitu sejak masa Nabi Daud alaihissalam sampai Nabi Sulaiman alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh dua kerajaan yang terpecah menjadi kedua, itu semua sekitar 400 tahun. Ini sejarah singkat Bani Israel di Palestina. Kemudian fakta yang ketiga yang perlu kita ketahui, dan mungkin kita sudah ketahui semua, bahwa Baitul Maqdis adalah milik umat Islam. Ya, Masjid Aqsa adalah wakaf bagi kaum muslimin, wakaf milik kaum muslimin. Barangkali dalam kajian-kajian sebelumnya sudah disebutkan beberapa fadilah, ya, keutamaan Baitul Maqdis. Disebutkan bahwa Baitul Maqdis adalah kiblat pertama. Jadi setelah perintah sholat diturunkan sekitar 16 bulan, kaum muslimin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sholat menghadap Baitul Maqdis. Kemudian orang-orang Yahudi di Madinah itu mencela Rasulullah SAW, bagaimana kalian sholat menghadap kiblat kami, menghadap tempat kami, kata mereka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat untuk sholat menghadap Ka'bah, beralih, ya,
qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka beralihlah kiblat kaum muslimin ke Ka'bah. Meskipun demikian, tetap Baitul Maqdis ada di hati kaum muslimin, karena Baitul Maqdis juga merupakan salah satu masjid suci ya, yang diperintahkan untuk berusaha untuk mengunjunginya. La tusyaddur rihal ila thalathati masajid, Masjidil Haram, Masjid Aqsa, Masjid Hadza, sebagaimana disebutkan Rasulullah. Jadi hanya 3-4 di muka bumi ini yang kita perintahkan untuk memaksimalkan usaha supaya bisa mengunjunginya. Masjidil Haram, Masjid Ka'bah, dan Masjid Rasulullah di Madinah, dan Baitul Maqdis. Ya. Baitul Maqdis menjadi milik kaum muslimin sejak Rasulullah SAW menginjakkan kaki mulianya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu sebagai tanda sebenarnya ya, pada tahun 10 kenabian. Kemudian pada tahun 15 Hijriah, Amirul Mukminin atau Khalifah kaum muslimin Umar bin Khattab itu sampai ke Baitul Maqdis. Setelah sebelumnya tentara kaum muslimin di masa Umar bin Khattab yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan Amr bin As berhasil menaklukkan Baitul Maqdis. Hanya saja pada saat itu para uskup yang ada di Baitul Maqdis tidak mau menyerahkan kunci Masjid Al-Aqsa selain kepada Khalifah kaum muslim, yaitu Umar bin Khattab. Ya, jadi Umar bin Khattab sebelum berangkat bermusyawarah dengan Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan, apakah saya berangkat ya atau tidak. Ali bin Abi Thalib memberikan usulan kepada beliau supaya tetap berangkat ke Baitul Maqdis. Jadi beliau berangkat ke Baitul Maqdis menaiki untanya. Sampai di Baitul Maqdis, para pendeta di sana melihat dua orang ya, Umar bin Khattab dengan pembantunya atau budaknya ya. Ketika mereka melihat Umar bin Khattab sedang berjalan, sementara budaknya menaiki kendaraan. Mereka tambah yakin bahwa inilah yang berhak menerima kunci Baitul Maqdis ya. Mereka terkagum-kagum pada saat itu bagaimana pemimpin kaum muslim berjalan sementara budaknya menaiki unta. Tentu ini selama perjalanan mereka bergantian ya. Setelah sampai di sana, Umar bin Khattab pada tahun 15 atau 16 Hijriah, mungkin di akhir 15 Hijriah dan di awal 16 Hijriah ya, pada tahun 636 Masehi, Umar bin Khattab membuat perjanjian dengan penduduk Baitul Maqdis. Yang dikenal dengan Al-Uhdah Al-Umariyah, ya, perjanjian tersebut. Kemudian kita ketahui bahwa dalam jihad Islam, pasukan yang berhasil menaklukkan suatu tempat, mereka berhak atas tempat tersebut, kecuali ketika sampai pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Jadi pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala, beliau punya pendapat tersendiri, ya. Beliau berpendapat bahwa setiap tanah, ya, setiap daerah yang berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin itu tidak dibagi-bagi kepada para pasukan, ya, kepada para mujahid yang ikut dalam pasukan tersebut, tetapi tanah tersebut menjadi wakaf bagi kaum muslimin, ya. Jadi ketika daerah Syam, termasuk diantaranya Baitul Maqdis, itu jatuh ke tangan kaum muslimin, ada beberapa sahabat yang menulis surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebelumnya, ya, menulis surat bahwa mereka yang lebih berhak atas tanah-tanah tersebut. Ya, tapi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak setuju dengan pendapat tersebut, dan beliau berpendapat bahwa tanah tersebut lebih maslahat, ya, lebih baik diwakafkan kepada kaum muslimin. Ya, beliau mengatakan laisa innahu laisa ala ma qultum walakinni aqifuha alal muslimin, ya. Saya lebih setuju kalau tanah tersebut diwakafkan kepada kaum muslimin. Waktu itu sahabat Bilal dan yang bersama beliau tidak setuju sampai mereka wafat, dan setelah mereka wafat resmilah pendapat Umar bin Khattab yang menjadi pendapat umumnya para sahabat dan kaum muslimin. Jadi dari sejak saat itu tanah Palestina, khususnya Baitul Maqdis, itu adalah tanah wakaf
ya. Ya, sampai sekarang wakaf ini di bawah Idarah Auqaf wa Syu'un Masjid Aqsa Al-Mubarak. Jadi Kementerian Wakaf Yordania, mereka yang saat ini bertanggung jawab mengurus auqaf atau tanah-tanah wakaf atau situs-situs wakaf yang ada di Baitul Maqdis sekarang setelah penjajahan Zionis. Setelah Umar bin Khattab tentu sejarah berputar ya, sejarah berputar, kemudian terjadi perang salib pertama, perang salib kedua, sampai Baitul Maqdis kembali ke tangan kaum muslimin di masa Salahuddin Al-Ayyubi ya. Kemudian terjadi lagi peperangan, Baitul Maqdis atau Masjid Aqsa Palestina jatuh lagi ke tangan kaum salibis ya. Jadi kemudian sampai pada sekitar tahun 1909 yaitu Baitul Maqdis setelah Khilafah Abbasiyah runtuh pada tahun 656 Hijriah, Baitul Maqdis itu beralih kepada dinasti Mamalik, kemudian 1516 Masehi beralih kepada Khilafah Utsmaniyah. Ya, pada tahun sekitar 1915 Masehi, Khalifah Abdul Hamid Ats-Tsani, Khalifah Abdul Hamid kedua ya, itu dilengsarkan dari kekhilafahan dan digantikan oleh adiknya. Dan sejak saat itu pemerintahan Khilafah Utsmaniyah sebenarnya hanya sekedar formalitas ya. Adapun pemerintahan itu dikuasai sebenarnya oleh Hizbul Ittihad wa At-Taraqi yang dikuasai oleh orang Yahudi. Jadi setelah saat itu Baitul Maqdis itu beralih kekuasaan kepada pihak lain. Ya. Inilah fakta yang keempat yang akan kita sampaikan, bahwa sejak Khalifah Abdul Hamid kedua itu dilengsarkan oleh Inggris yang bekerjasama dengan Yahudi ya pada saat itu, mereka sudah mulai menceritakan atau merencanakan siapa yang berhak untuk melanjutkan kekuasaan di Baitul Maqdis. Jadi pada tahun 1916, satu tahun setelah Khalifah Abdul Hamid kedua itu dilengsarkan, Prancis dan Inggris membuat kesepakatan rahasia, mereka akan membagi semua wilayah bekas kekuasaan Khilafah Utsmaniyah. Pada tahun 1935 kalau tidak salah, Khilafah Utsmaniyah resmi dibubarkan dan kekuasaan diberikan kepada Ataturk ya, Kemal Pasha Ataturk. Maka sejak saat itu resmilah negara-negara Islam ya, bekas kekuasaan Khilafah Utsmaniyah dikuasai oleh penjajah Prancis dan Inggris. Dan pada tahun 1917, Jenderal Lambi yang sebelumnya berkuasa di Mesir resmi menjajah Baitul Maqdis. Pada tahun ini juga, tahun 1917 ini, terjadi deklarasi Balfour ya, antara Arthur Balfour dengan Rothschild, ya, pemimpin komunitas Yahudi. Di sini Balfour menjanjikan bahwa tanah Palestina, Baitul Maqdis akan diserahkan kepada kaum Yahudi. Jadi inilah fakta sejarah yang keempat yang ingin kita sampaikan, bahwa terjadi penyerahan ya, pemberian Baitul Maqdis yang bukan milik Inggris kepada Yahudi yang tidak berhak atas Baitul Maqdis. Kalau istilahnya Arab adalah wa'du man la yamlik liman la yastahiq. Ya. Kemudian berlanjut, setelah itu mereka menguasai Baitul Maqdis dan menyerahkannya kepada Yahudi ya. Tahun 1947 itu ada resolusi PBB. Itu 1947 Yahudi sudah mulai masuk di sana atas bantuan Inggris, sudah mulai menguasai tanah-tanah Palestina. Karena konflik tersebut, PBB mengeluarkan resolusi nomor 181 yang membagi tanah Palestina menjadi dua bagian. 56% itu menjadi
milik Yahudi dan 43% menjadi milik Palestina, dan 1% itu di bawah mandat PBB, yaitu Al-Quds, ya, Baitul Maqdis. 1% wilayahnya itu menjadi di bawah kekuasaan atau di bawah mandat PBB. Ya, pada tahun 1948 Masehi, Israel resmi ya mengumumkan penjajahan atas Palestina, ya. Peristiwa ini 1948 ini disebut dengan Nakbah, ya, di mana rezim Zionis Yahudi Israel resmi mengumumkan mereka mendirikan negara Israel, negara Yahudi di Palestina. Hingga kita masuk kepada fakta yang kelima, ini fakta yang terpenting kepada nafas sekalian, yaitu bahwa rezim Israel adalah penjajah. Ya. Kita perlu menggarisbawahi kata penjajah di sini karena disinilah akidah yang menjadi keyakinan, menjadi ideologi bagi rakyat Palestina dan bagi kita juga, karena ini terkait dengan hukum-hukum dalam agama Islam. Ya, jika kita memahami dan kita sadar bahwa Israel adalah penjajah, maka yang pertama, kaum muslimin di Palestina itu wajib berjuang. Kalau kita masuk dalam bab fikih, dalam bab jihad, kita mengetahui bersama bahwa jihad terbagi dua, ya, ada jihad difa dan ada jihad talab. Ya. Jihad difa ini atau jihad pertahanan ini, mempertahankan negara ini wajib ketika musuh memasuki atau mencaplok daerah kaum muslimin, negara kaum muslimin. Ya. Wajib menjadi fardu ain bagi setiap orang yang berada di daerah tersebut untuk berjuang melawan penjajah. Ya. Kemudian kaum muslimin di dunia wajib membantu rakyat Palestina untuk merdeka. Nah, jihad mereka adalah jihad fardu ain, sementara jihad kaum muslim dalam membantu mereka adalah fardu kifayah. Ini juga memberikan hukum yang lain, yaitu haram hukumnya mendukung penjajah Zionis Israel dengan baik dengan perkataan maupun perbuatan, karena ini masuk dalam akidah wala dan bara. Kita ketahui bahwa kaum kafir dalam Islam itu dibagi kepada tiga, ya, ada kafir harbi, ada kafir muahadah atau yang ada perjanjian kerjasama atau perdamaian dengan mereka, dan ada kafir dhimmi. Kafir harbi adalah semua kaum kafir yang di antara mereka dan di antara satu bangsa dari bangsa kaum muslimin atau satu negara dari negara kaum muslimin peperangan. Jika seperti Israel terjadi peperangan antara mereka dengan kaum muslimin di Palestina, maka status mereka menjadi kafir harbi. Adapun kafir dhimmi adalah kaum kafir yang berada di negara, di wilayah kekuasaan kaum muslimin. Dan ini semua tentunya menampik semua klaim-klaim atau syubhat-syubhat yang disampaikan oleh mereka-mereka yang terkesan mendukung Palestina. Ya. Baik mereka yang menyalahkan rakyat Palestina atau rakyat Gaza atas perjuangan mereka, baik mereka yang mendukung Israel, ya, untuk Israel, untuk dalam istilahnya mereka membela diri, ya. Jadi ini kita harus yakini, ya, kita harus pahami bahwa Israel adalah penjajah, dan kalau kita meyakini fakta itu, maka semua klaim dan semua syubhat yang dilontarkan oleh mereka yang menyalahkan perjuangan para pejuang Palestina itu dapat ditampik. Cukup kita meyakini bahwa Israel adalah penjajah. Fakta yang keenam yang perlu kita sampaikan adalah bahwa rakyat Palestina sudah mulai memperjuangkan kemerdekaannya mereka sejak 75 tahun lamanya. Semenjak 1948 Zionis Israel itu mendeklarasikan negara mereka, sejak itulah perjuangan melawan mereka sudah dimulai. Bahkan jauh sebelum itu, ya. Jadi jauh sebelum itu. Karena Inggris
sudah menguasai Palestina sebelum Yahudi masuk ke sana. Jadi kita sebutkan tadi pada sekitar tahun 1915 itu Jenderal Lambi sudah masuk ke Palestina. Dan perjuangan melawan penjajahan Inggris di Palestina pada waktu itu sudah dimulai oleh seorang pejuang yang sangat terkenal ya, Syekh Muhammad Izzuddin bin Abdul Qadir Al-Qassam. Ya, Syekh yang terkenal dengan Izzuddin Al-Qassam. Beliau sudah mulai berperang ya, melawan penjajah Inggris di Palestina, di Haifa khususnya, sekitar tahun 1925 Masehi. Ya, beliau pada waktu itu berhasil membentuk satu pasukan yang disebut dengan Usbatul Qassam. Usbatul Qassam, walaupun pada tahun 1935 beliau syahid. Ya, syahid. Kemudian sekitar 15 tahun, 10-15 tahun pada setelah itu maka Yahudi masuk ke Palestina dan mendirikan negara di sana. Jadi perjuangan rakyat Palestina memperjuangkan kemerdekaan mereka itu sudah sejak lama. Pada tahun 1948 itu terjadi perang ya. Begitu Israel mengumumkan mendirikan negara, maka negara-negara Arab ya masuk dan berperang melawan Israel. Tapi sayangnya negara-negara Arab kalah dan Israel justru berhasil menguasai 70% daripada wilayah Palestina. Pada tahun 1967 ini peristiwa disebut dengan Naksa, perang 6 hari antara koalisi Arab ya, koalisi Arab yang dipimpin oleh Mesir, Yordania dan Irak kalau tidak salah, dan negara-negara Arab kalah ya, negara-negara Arab kalah dan Israel berhasil menguasai hampir seluruh dari Palestina, termasuk tepi barat Gaza dan Baitul Maqdis dan Gurun Sinai. Ini semuanya berhasil dikuasai oleh Israel, termasuk juga distrik Jolan yang berada di Suriah. Setelah saat itu kita katakan tadi bahwa perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina sudah lama. Jadi setelah Arab kalah, kemudian perjuangan terus berlanjut ya. Pada tahun 1988 didirikan PLO ya, Harakat Tahrir Al-Palestiniyah. Hanya saja mereka pada tahun 1993 di bawah Yasser Arafat mereka setuju dengan kesepakatan Oslo ya, di mana Israel menguasai 78% dari bumi Palestina ya. Dan Palestina berhak atas batas-batas wilayah sesuai dengan batas tahun 1967 ya, yang dimana sebagian dari daerah Al-Quds, Baitul Maqdis atau tepi barat ya, Khalil, tepi barat, Baitul Maqdis itu menjadi milik kaum muslimin dengan Qita' Gaza ya, dengan Gaza. Kemudian PLO di sini juga menyepakati meletakkan senjata, karena kalau dia mau diakui sebagai pemerintah resmi Palestina maka dia harus meletakkan senjata. Sehingga mulai dari saat inilah terpecah antara kaum muslimin ya, faksi-faksi kaum muslimin yang ada di bawah PLO itu terpecah menjadi dua ya, Fatah dan beberapa koalisi lainnya itu setuju dengan kesepakatan Oslo meletakkan senjata dan mereka diakui oleh dunia. Sementara faksi-faksi lain termasuk Hamas itu tidak setuju dan sebagian dari tokoh-tokoh Fatah juga tidak setuju. Sehingga Hamas dan beberapa faksi lainnya termasuk di antara ada faksi yang berhaluan komunis itu tidak mau menyerahkan senjata, meletakkan senjata, sehingga dan mereka tetap tetap pada ideologi mukawamah atau perlawanan. Perlawanan ini berlanjut ya. Pada tahun 2008 terjadi perang antara Gaza ya, tahun 2008 di masa pemerintahan Hosni Mubarak. Peperangan ini dikenal dengan Ma'rakatul Furqan ya, antara mujahidin atau para pejuang di Gaza, baik itu Al-Qassam maupun faksi-faksi lainnya seperti Saroy Al-Qudus ataupun Saroy
Katiba Abu Ali Mustafa, pokoknya semua pasukan yang berada di Gaza, mayoritas mereka berperang melawan Israel ya pada tahun 2008. Pada tahun 2012 pecah lagi peperangan antara kaum muslimin mujahidin melawan Israel. Ya, yang dikenal dengan perang Hijratus Sijil. Pada tahun 2014 pecah lagi peperangan yang dikenal dengan perang Al-Asful Ma'kul, ya ini juga di antara mujahidin Gaza dengan Israel. Ya. Kemudian pada Mei 2021 atau Ramadan 1442 terjadi juga perang Saiful Quds ya, antara mujahidin Gaza, dan semua peperangan ini mulai dari penjajah masuk sampai 2023 ya, sebelum Oktober 2023 penjajah Israel lah yang memulai semua peperangan. Baru pada tahun 2023 7 Oktober ya, yang sekitar 63 hari lalu itu terjadi peperangan Tufanul Aqsa. Barulah pada saat ini mujahidin atau para pejuang di Gaza mendahului peperangan. Banyak pihak di antara mereka ada kaum muslim yang menyalahkan para pejuang di Gaza. Mereka mengatakan kalianlah yang memulai peperangan. Istilahnya mereka ini menghukumi Hamas, memvonis Hamas salah, dan mereka mulai dari akhir daripada sejarah. Kita sudah membacakan sejarah sebelumnya begitu lama perjuangan rakyat Palestina ya, sudah hampir 75 tahun lebih mereka berjuang untuk kemerdekaan. Hanya saja pada tanggal 7 Oktober 2003 mereka mulai peperangan, mereka disalahkan oleh banyak pihak. Ya, ikhwah dan akhwat sekalian, sampai saat ini, sampai kajian ini sudah lebih di 63 hari peperangan. Kalau kita katakan peperangan tidak seimbang ya antara para pejuang di Gaza yang dipimpin oleh kata Ibn Syahid bin Al-Qassam yang dibantu oleh Saraya Al-Quds ya, dan beberapa faksi lainnya itu berjuang melawan Israel. Perjuangan yang tidak seimbang karena rezim penjajah ini didukung oleh kekuatan internasional Amerika dan negara-negara barat lainnya seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan bahkan Jepang ya, ikut mendukung bukan cuma dengan politik, tetapi juga dengan senjata, logistik, bahkan dengan pasukan. Fakta yang ketujuh yang perlu kita sampaikan bahwa perjuangan Palestina melawan Israel adalah perang kemerdekaan dan perang agama. Perang kemerdekaan dan perang agama karena memang mereka ingin memerdekakan negara mereka. Dan kenapa ini kita katakan perang agama? Supaya orang jangan menjauhkan agama, karena Yahudi sendiri, Israel sendiri menjajah Palestina itu berdasarkan daripada ayat-ayat yang ada di Taurat. Ya, mereka berdasarkan kepada Taurat. Mereka mengatakan bahwa Palestina adalah tanah yang dijanjikan. Mereka mengatakan ada Haikal Sulaiman. Ya. Dan bahkan ketika mereka menganggap kaum muslimin yang ada di Palestina sebagai hewan, juga mereka kembali kepada beberapa ayat Taurat tentu yang sudah didistorsi ya. Kemudian mereka juga melegitimasi pembunuhan terhadap rakyat sipil, terhadap anak-anak, itu juga berdasarkan Taurat. Dan kaum muslimin juga berperang melawan mereka tentu berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa Allah 'ala nasrihim laqadir." Begitu juga dengan hadis atau ayat-ayat dalil-dalil lainnya membuktikan bahwa peperangan ini bukan sekedar peperangan kemerdekaan, tapi juga perang adalah perang agama. Ya. Fakta ke-8, ikhwan sekalian, perjuangan rakyat Palestina kini adalah demi eksistensi, bukan perbatasan. Atau yang mereka katakan adalah ma'rakah, yang mereka adalah ma'rakatul wujud walaysa ma'rakatul hudud. Bukan sekedar
kurang perbatasan. Kita dengar sekarang bagi kita yang mengikuti perkembangan, baik PBB, baik Amerika, baik negara-negara lainnya, termasuk sebagai negara Arab itu setuju dengan solusi dua negara, ya, solusi dua negara. Mereka mengatakan dengan batas tahun 1967. Pada batas 1962-67 itu hanya sekitar 20 atau 28% yang dari seluruh tanah Palestina yang berhak dimiliki oleh kaum muslimin. Sementara 85% itu menjadi milik Israel. Jadi para pejuang Palestina sekarang menjelaskan, ya, khususnya yang di Gaza, sudah menegaskan bahwa peperangan mereka ini adalah peperangan wujud. Peperangan wujud. Mereka tidak memperjuangkan supaya merdeka sesuai dengan batas 67 atau sesuai dengan batas 47, tidak. Ya, mereka ingin seluruh Palestina itu merdeka, ya, minal bahar ila an-nahar. Jadi pokoknya semua batas Palestina sebelum 1947, ya, ingin mereka merdekakan, ya, mereka bebaskan dari penjajahan Israel, ya. Fakta yang ke-8 bahwa semua atau mayoritas rakyat Palestina yang ada di Gaza itu terlibat dalam perjuangan. Ya. Kalau kita kembali baca sejarah, ikhwas sekalian, bagaimana Zionisme internasional dan kaum Yahudi berhasil mempersempit, ya, ideologi perjuangan itu ketika pertama kali Palestina dijajah. Itu semua dunia internasional, negara-negara Islam itu memberikan perhatian yang besar terhadap hal tersebut, ya, terhadap kejadian tersebut. Kita sudah sebutkan tadi sampai negara-negara Arab juga masuk ke Palestina berjuang memerdekakan Palestina. Ya. Kemudian Zionisme internasional berhasil memperkecil atau mempersempit perjuangan, mengatakan bahwa ini adalah konflik antara Palestina dengan Israel. Kemudian mereka berhasil mempersempit lagi ideologi perjuangan tersebut antara Hamas dengan Israel atau antara Gaza dengan Israel. Sampai terakhir kemarin sebelum Tufanul Aqsa, mereka berhasil mengubah isu Palestina itu hanya antara Hamas dan Israel. Tapi alhamdulillah, ya, di antara salah satu nilai positif yang kita saksikan dari Tufanul Aqsa 7 Oktober ini, bahwa isu Palestina, isu penjajahan Israel dan Palestina kembali menjadi isu internasional yang menjadi perhatian dunia internasional, bahwa para pejuang yang di Gaza yang memperjuangkan kemerdekaan melawan penjajah bukan cuma Hamas, bukan cuma Zidane Qassam, tetapi juga faksi-faksi lainnya, ya, seperti Harakatul Jihad Islami dengan sayap militernya Saraya Al-Quds, ada juga Katiba Abu Ali Mustafa dan sebagainya. Dan ada konsolidasi, ada koordinasi antara mereka. Walaupun memang kita semua tahu bahwa yang memegang komando perjuangan adalah Hamas dengan sayap militernya Kataib Syahid Izzuddin Al-Qassam. Ini juga menampik semua klaim sebagian orang bahwa peperangan tersebut adalah hanya Hamas saja dengan Israel, sehingga Hamas saja yang disalahkan. Tidak. Fakta yang ke-10 sekalian, bahwa Palestina sangat berjasa kepada kemerdekaan Indonesia, dan mungkin kita sudah membaca sejarahnya, ya, pada tahun 1944 ketika hampir merdeka, ada Mufti Palestina Syekh Muhammad Amin Al-Husaini itu sudah mulai aktif ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya, pada tahun 1945 ketika Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya, Palestina termasuk salah satu entitas atau negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia, ya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan setelah Indonesia merdeka tahun 1945 justru Palestina yang dijajah, yaitu pada tahun 1948. Jadi hubungan
hubungan kenegaraan, hubungan persaudaraan antara Palestina dan Indonesia itu sudah sangat lama. Makanya kita semua rakyat Indonesia meyakini dan kita semua berpendirian bersikap sama bahwa Indonesia mendukung penuh kemerdekaan rakyat Palestina, dan itu merupakan amanah sejarah ya, amanah sejarah. Selain memang penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, ini adalah amanah undang-undang ya, bukan undang-undang 1945, termasuk juga hutang sejarah ya, hutang persaudaraan. Apalagi kalau kita sebagai kaum muslimin, innamal mu'minuna ikhwah. Fakta yang terakhir ikhwah sekalian yang perlu kita yakini dan perlu kita sadari bahwa kemenangan kaum muslimin melawan Yahudi itu pasti terrealisasi, pasti terjadi ya, baik dalam waktu dekat ataupun dalam waktu yang akan lama nantinya ya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bukan dari hadis Abu Hurairah, dan ia dari beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun yahud wa yaqtuluhumul muslimun hatta yakhtabi al-yahudi min wara'il hajar wa syajar fa yaqulu al-hajar wa syajar ya Abdullah ya mu'min ya Abdullah hadha yahudi wara'i ta'ala faqtulhu. Jadi akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dan kaum Yahudi di akhir zaman ya, dan di situ kaum muslimin menang dan kaum Yahudi kalah. Bahkan sampai katanya sabda Rasulullah, bahkan sampai batu dan pohon itu berbicara. Itu kalau kita saksikan peperangan yang terjadi sekarang ini, bagaimana kejamnya rezim Zionis Yahudi ya membunuh kaum muslimin, kita tidak heran ya, jika sampai saja nanti batu dan pohon-pohon pun berbicara mendukung kaum muslimin ya, para pejuang. Ini akan terrealisasi baik dalam waktu dekat dan waktu ataupun dalam waktu yang masih lama. Bahkan di antara hadis-hadis yang disebutkan itu adalah Maratu Baitul Maqdis kharabu Yasrib, antara tanda-tanda akhir zaman bahwa Baitul Maqdis itu akan menjadi makmur, dan ketika Baitul Maqdis itu makmur terjadi kerusakan di Yasrib di Madinah. Sehingga sebagai Muslim kita harus mempunyai partisipasi membela kemerdekaan rakyat Palestina. Di antara tugas kita, ikhwah sekalian, yang pertama adalah tugas hati. Ya, ini meyakini, antara tugas yang berkaitan dengan ideologi dan keyakinan. Kita meyakini bahwa Baitul Maqdis Palestina adalah milik kaum muslimin. Ya, kita meyakini bahwa Yahudi adalah penjajah dan perjuangan melawan mereka adalah jihad fisabilillah. Ada keyakinan ya, jihad fisabilillah fardu ain bagi rakyat Palestina dan fardu kifayah bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Kita juga wajib ya wala ya berpihak membela pejuang Palestina, dan kita wajib bara ya melepas diri dari penjajah Zionis dan para sekutunya. Ya. Kemudian kita juga kalau dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa. Kita kalau baca-baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkunut ya, kunut nazilah, disebut oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata syahran yal'anu ri'lan wa zakwanan wa usayyah hasallaha wa rasulah. Ketika beberapa kabilah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengirim dai yang mengajari mereka Islam, ketika para dai itu sampai di sana justru dibunuh oleh mereka, maka Rasulullah sangat sedih dan beliau sangat marah, sehingga beliau berdoa sebulan lamanya untuk melaknat 3 kabilah tersebut. Ya, maka disyariatkan kepada umat Islam jika kejadian-kejadian seperti tersebut terjadi kepada kaum muslimin untuk berdoa, berkunut nazilah, berdoa kemenangan baik bagi kaum muslimin yang berjuang atau yang dijajah, dan mendoakan kehancuran bagi para penjajah. Kemudian kita juga bisa berderma ya, menyumbangkan apa saja yang kita bisa sumbangkan untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina ya.
Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Ya, dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man jahaza ghaziyan faqad ghaza." Barang siapa yang membantu perbekalan mujahid, maka dia mendapat pahala mujahid tersebut, ya. Jadi pahalanya sangat besar. Di antaranya kita juga mendukung sikap pemerintah kita, pemerintah Indonesia, untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in istansarukum fid dini fa 'alaikumun nasru illa 'ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq." Jadi jika mereka meminta pertolongan kepadamu, maka wajib atasmu untuk menolong mereka. Apalagi kalau kita saksikan, ya, para pemimpin Hamas, para pemimpin Qassam sudah menyampaikan permintaan secara langsung kepada rakyat Indonesia untuk mendukung mereka, baik pemimpin Hamas yang berada di luar, Ismail Haniyah, ataupun pemimpin di dalam seperti Ahmad Taif dan sebagainya, sudah menyampaikan permintaan langsung kepada rakyat Indonesia. Ya, rakyat Indonesia disebutkan di dalam beberapa permintaan mereka. Maka wajiblah bagi kita untuk membantu mereka sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya. Di sini kami akan bacakan fatwa Syekh bin Baz rahimahullah taala, hukum membantu rakyat Palestina. Ya. Dia mengatakan, ketika ditanya tentang jihad rakyat Palestina melawan Yahudi, beliau menjawab, "Wal wajibu alaihim ad-difa'u an dinihim wa anfusihim wa ahlihim wa auladihim wa ikhraju aduwwihim min ardihim bikulli mastata'u min quwwah." Jadi beliau mengatakan wajib atas mereka, ya, ad-difa', wajib secara atas semua individu yang berada di sana untuk memperjuangkan, mengeluarkan penjajah dan membela tanah, diri, keluarga, dan harta mereka dari penjajah. Dan beliau juga mengatakan, "Fal wajibu 'ala ad-duwalil islamiyyati wa 'ala baqiyatil muslimin ta'yiduhum wa da'muhum liyatakhallasu min aduwwihim wal yarji'u ila biladihim." Dan wajib juga bagi negara-negara Islam dan kaum muslimin dimanapun mereka berada untuk mendukung mereka supaya mereka bisa terbebas dari penjajahan tersebut, dan orang-orang yang sudah mengungsi keluar bisa kembali ke tanah Palestina. Ini juga dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, "Amma jihadud difa' fa innal kuffara idza hasaru baladan min buldanil muslimin aw dakhaluhu 'unwa wajaba 'ala jami'il muslimina an yazudu 'an hadzal balad wa an yukhriju ha'ula'il kuffari minha li'anna al-muslimin fi jami' aqtarid dunya kulluhum ummatun wahidah." Adapun jihad difa', ya, jihad perjuangan melawan penjajah, jika kaum kafir memasuki atau menjajah satu negara dari negara Islam secara paksa, maka wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk berjuang, ya, untuk membela negara tersebut dan mengeluarkan atau mengusir penjajah darinya. Ya, annal muslimin fi jami' aqtarid dunya kulluhum ummatun wahidah, karena semua kaum muslimin di seluruh dunia adalah satu ummatan wahidah, wa kulluhum baladun wahid, dan semua mereka dianggap adalah merupakan satu bangsa, ya, satu negara. Fa idza husira baladun min buldan muslimina fi ayyi buq'atin minal ard fa innal wajiba 'ala jami'il muslimina an yaqumu bi fakil hisari anhum. Ya. Jika salah satu negara dari negara kaum muslimin dijajah, maka wajib bagi negara kaum musliminnya untuk bantu mereka. Ya. Termasuk juga bantuan media bagi yang punya akun-akun bagi Twitter, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya yang bisa mendukung menyebarkan fakta dan realitas sebenarnya yang terjadi di sana, yang menyadarkan dunia, khususnya rakyat Indonesia, bahwa perjuangan rakyat Palestina
Palestina adalah perjuangan yang sah. Kemudian mengcounter tuduhan-tuduhan dan syubhat-syubhat yang dipimpin oleh kampanye-kampanye negatif yang dipimpin oleh Yahudi sendiri dan didukung oleh sebagian rakyat dunia dan sebagian kaum muslimin, ya, ma'al asaf, sebagian kaum muslimin ikut mendukung Yahudi. Kemudian berterima kasih, kita juga wajib menyebarkan terima kasih kepada setiap negara, setiap pemimpin yang telah memberikan dukungan, apapun dukungan tersebut. Di antara tugas kita juga yang bisa kita lakukan adalah memboikot, penjajah Israel dan produk-produk mereka, begitu juga produk-produk yang mendukung negara-negara yang mendukung mereka. Kalau kita kembali kepada kisah Rasulullah SAW, boikot ini pernah terjadi, ya. Jadi ketika sahabat Thumamah bin Utsal, ya, dari daerah sini sekitar Riyadh, Bani Hanifah kalau tidak salah, ya, beliau masuk Islam, maka setelah masuk Islam di Madinah, beliau pergi ke Mekah untuk melaksanakan umrah. Kalau dalam sejarah, beliau termasuk sahabat yang umrah pertama kali setelah Islam. Setelah Islam berdiri di Madinah, beliau salah seorang sahabat yang pertama kali melaksanakan umrah, bahkan sebelum Rasulullah dan sebelum beliau. Beliau datang ke Mekah. Sebelumnya beliau bertanya kepada Rasulullah bagaimana tata cara melaksanakan umrah. Rasulullah mengajarkan beliau, dan sampai di Mekah beliau sebagai ketua kabilah dari Bani Hanifah, atau salah satu kabilah besar di Bani Hanifah, beliau berkata kepada penduduk Mekah pada saat itu, wala wallah la ya'tikum minal yamamati habbatu hintatin hatta ya'danu bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan kepada kufar Quraisy di Mekah pada waktu itu, demi Allah, katanya, tidak akan datang kepada kalian sebiji gandum pun dari Yamamah, karena pada waktu itu penduduk Quraisy itu membeli atau mengimpor gandum itu dari Yamamah, dari kabilahnya Thumamah bin Utsal. Ya. Wala wallahi la ya'tikum minal yamamati habbatu hintatin hatta ya'dana fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terjadi boikot beberapa tahun, tidak ada pasokan makanan dari Yamamah ke Quraisy, sampai kufar Quraisy mendatangi Rasulullah SAW dan meminta Rasulullah memerintahkan Thumamah bin Utsal untuk menghentikan boikot tersebut, dan Rasulullah memerintahkannya untuk menyetop, menghentikan boikot tersebut. Di antara peran kita juga adalah kita perlu mendidik generasi muda, kita mendidik anak-anak kita terhadap ideologi yang kita sampaikan tadi, bahwa Palestina adalah terjajah, bahwa perjuangan mereka adalah berbangsa, dan wajib bagi kita kaum muslim untuk membantu mereka. Termasuk juga di antara tugas kita adalah menasihati sebagai saudara-saudara kita kaum muslimin yang masih mendukung Israel, ya, baik mendukung secara perbuatan atau perkataan, karena dukungan ini sangat berbahaya, ya. Dukungan yang mereka lakukan ini sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tarkanu ila alladziina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kalian cenderung. Jadi cenderung saja dengan orang-orang zalim, itu sudah diancam dengan masuk neraka, ya. Apalagi jika dukungan itu disampaikan dengan perkataan dan perbuatan, dan ini sangat besar. Kaum muslimin, siapapun mereka, itu bisa jatuh kepada kesalahan, ya. Jatuh kepada kesalahan, tetapi bukan berarti jika mereka jatuh kepada kesalahan kita malah mencerca mereka, apalagi membela musuh mereka. Jika kita kembali kepada sejarah, ya, di zaman Rasulullah SAW terjadi sebagian sahabat pernah melakukan kesalahan, ya. Dia beristihad, tapi istihadnya salah. Di antaranya adalah panglima kaum muslim pada saat itu Khalid bin Walid. Ya, ketika Khalid bin Walid membunuh beberapa tawanan, dan peristiwa tersebut sampai kepada Rasulullah SAW, beliau berkata, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, saya berlepas diri dari perbuatan Khalid bin Walid ketika dia membunuh tawanan, ya, membunuh beberapa tawanan kaum muslimin. Itu Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala berijtihad, berpendapat bahwa mereka ini berhak untuk
dibunuh atas perkataan mereka ya. Ketika mereka diajak masuk Islam, mereka tidak mengatakan aslamna, mereka mengatakan sobauna, sobauna begitu, kemudian tidak mengatakan Islamna, maka Khalid bin Walid mengeksekusi mereka. Ini adalah sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau menyikapi kesalahan para sahabatnya. Ya, beliau berlepas diri dari kesalahan tersebut, tetapi kemudian beliau membayar diah kepada keluarga dari orang yang dieksekusi. Jadi bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini kita dapat mengambil pelajaran bagaimana Rasulullah tidak menghukum ya. Rasulullah tidak menghukum Khalid bin Walid, tidak menjadikan vonis karena dia beristihad dan istihadnya salah. Ya, kemudian tapi Rasulullah SAW berlepas diri dari kesalahan tersebut supaya orang-orang lain tidak melakukan kesalahan yang sama. Ini adalah salah satu manhaj bagaimana kita menyikapi kesalahan saudara kita. Ya, begitulah ikhwas sekalian, ya, beberapa fakta yang dapat kita sampaikan tentang Palestina dan tentang perjuangan mereka di Palestina sekarang ini.